Tim nasional Indonesia akan memulai petualangan yang berat pada bulan November ini. Selain harus menjalani kualifikasi Piala Dunia yang sulit, skuad Garuda juga akan menghadapi lawan-lawan jempolan pada ajang Piala Asia Qatar tahun depan. Hebatnya, beberapa pemain Garuda menunjukkan performa gemilangnya saat membela klubnya masing-masing. Terbaru ada Elkan Bagot yang berhasil mencetak gol perdananya untuk Ipswich Town. Cetak gol coba merangkum nasib starting lineup timnas Indonesia sebagai berikut. Laga berat menanti Indonesia. Tim nasional Indonesia memastikan satu tempat di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemenangan atas Brunei Darussalam berhasil mengantarkan skuad Garuda menempati grup F. Mereka harus bersaing dengan negara sulit seperti Irak, Filipina, dan juga Vietnam. Sintayong selaku pelatih menilai kalau timnas Indonesia sebagai tim yang terlemah di dalam grup F. Dirinya mengacu pada ranking FIFA yang terakhir kali rilis pada bulan September lalu. Oleh sebab itu, pelatih Korea Selatan ini akan mempersiapkan skuadnya dengan sangat baik. Sintayong dilaporkan sudah mengirimkan mata-mata untuk menganalisa permainan Irak. Dia menilai timnas Irak sebagai ancaman yang nyata yang bisa menyulitkan pasukan merah putih. Gak cuma itu, Sintayong juga sangat selektif dalam memilih komposisi skuadnya. Dirinya bahkan dengan tegas mencoret pemain yang mengalami cedera meskipun sudah menjadi andalan. Salah satunya adalah Marcelino Ferdinand dan juga Ivar Jenner yang masih dicoret dari dalam skuad. Keduanya dilaporkan masih mengalami cedera dan mengharuskan untuk istirahat. Novarianto selaku asisten pelatih sudah memprediksi keduanya nggak akan berseragam merah putih. Keputusan Sintayong ini wajar mengingat Indonesia akan menjalani petualangan beratnya. Selain menghadapi Irak, skuad Garuda juga harus bisa mengalahkan Vietnam. Di sisi lain, Sintayong juga cukup optimis bisa membawa timnas Indonesia lolos dari fase grup F. Mantan pelatih Korea Selatan ini menilai kalau kualitas skuad Garuda sudah mengalami peningkatan. Gak heran di ajang ini Sintayong memanggil pemain dalam performa terbaiknya. Salah satunya adalah Adam Alis yang menjadi pengganti dari Ivar Jenner. Di musim ini dirinya menjadi andalan Borneo FC Samarinda dan mengantarkan Pesut Etam di puncak klasemen. Penjaga gawang. Untuk posisi penjaga gawang, Sintayong memanggil 3 kiper yang sedang dalam puncak performanya. Mulai dari Nadeo Argawinata, Muhammad Riyandi hingga Hernando Ari. Nadeo sendiri menjadi sorotan setelah berhasil bangkit bersama Borneo FC. Kiper kelahiran Kediri ini nyaris nggak pernah absen dengan sudah memainkan 17 laga. Ketangguhannya di bawah Mister Gawang mengantarkan Pesut Etam menduduki puncak klasemen. Padahal di bulan Juni lalu Sintayong mencoret Nadeo dari dalam skuad. Alhasil dirinya harus melewatkan 2 laga FIFA Matchday menghadapi Palestina dan Argentina. Nadeo bahkan berpeluang membawa Borneo FC menjuarai kompetisi Liga 1. Berikutnya ada Muhammad Riyandi yang juga menjadi favorit Sintayong. Berbeda dengan Nadeo, Riyandi justru jarang bermain di Persis Solo akibat mengalami cedera ligamen. Posisinya pun sempat digantikan oleh Gianluca Pandeinuwu dan juga Pancar Nur Widiastono. Namun kini Riyandi sudah pulih dari cedera dan kembali merebut posisi utamanya. Sedangkan untuk Hernando Ari masih menjadi andalan Persebaya Surabaya. Namun kiper kelahiran Semarang ini gagal mengantarkan Bajul Ijo bersaing di papan atas. Pertahanan. Berikutnya untuk sektor pertahanan ada Jordi Amat yang mengantarkan Johor Darul Tazim ke final Piala Malaysia 2023. Skuad Harimau Selatan lolos ke partai final dengan agregat 12-2 atas Perak FC. Jordi Amat berpeluang meraih treble winner bersama GDT di akhir musim ini. Skuad Harimau Selatan sudah merengkuh trofi Piala FA Malaysia usai menghadapi Kuala Lumpur City FC di partai final. Sementara di Liga Malaysia, skuad asuhan Esteban Solari masih mendominasi puncak klasemen. GDT juga belum merasakan satupun kekalahan di Liga Malaysia musim ini. Penampilan kokoh dari Jordi Amat di sektor pertahanan membuat GDT baru kebobolan 7 gol. Pemain timnas ini langsung masuk dalam nominasi pemain asing terbaik di Liga Malaysia 2023. Penampilan apiknya ini membuat Jordi Amat dipanggil tim nasional Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026.
Berikutnya ada Shine Patinama yang sedang berjuang bersama Viking FK. Skuad Damor Kebla kesulitan meraih hasil positif di 5 laga terakhir. Viking FK baru saja tumbang atas Tom Godset dengan skor tipis 1-0. Meskipun begitu, Patinama selalu menjadi andalan Viking FK dengan mampu memainkan 25 laga. Berkat penampilan solidnya, Patinama dirumorkan mendapatkan tawaran besar dari klub lain. Pemain keturunan Belanda ini dipastikan hengkang dari Viking FK di akhir musim nanti. Selanjutnya ada Asnawi Mangkualam yang kembali starter untuk Jeongnam Dragons. Dirinya sukses membawa skuad Chunam menang telak 3-0 atas Cheongju FC. Asnawi Mangkualam selalu menjadi starter dalam 3 laga terakhir Jeongnam. Lee Jang-kwang selaku pelatih Jeongnam sangat mengandalkan Asnawi Mangkualam. Kemudian ada Pratama Arhan yang belum banyak bermain di Tokyo Verdy. Mantan pemain PSIS Semarang ini baru mencatatkan 3 penampilan di musim ini. Arhan lebih banyak diberikan kesempatan bermain di turnamen Emperor's Cup dengan 2 kali tampil sebagai starter. Terakhir ada Elkan Bagot yang baru saja mencatatkan sejarah membanggakan. Dirinya menjadi pemain Indonesia pertama yang mencetak gol di kompetisi Carabao Cup. Elkan Bagot bahkan sukses membobol gawang Fulham di babak 16 besar Carabao Cup. Namun golnya tersebut belum cukup membawa Ipswich Town melaju ke perempat final. Skuad asuhan Kieran McKenna dipercundangi oleh The Cottagers dengan skor 3-1. Elkan Bagot sudah mencatatkan 4 penampilan untuk The Tractor Boys di musim ini. Gelandang. Lanjut di posisi gelandang ada Ivar Jenner yang masih absen membela FC Utrecht U21 akibat menderita cedera. Pemain 19 tahun ini sudah absen dari skuad sejak bulan September yang lalu. Padahal Ivar Jenner sempat berpeluang tampil di Eredivisie bersama FC Utrecht Senior. Pemain kelahiran Utrecht ini masuk dalam daftar skuad di 3 laga awal musim ini. Namun sang pelatih Ron Jans masih belum memberikan Jenner kesempatan tampil. Hasilnya dia juga harus absen membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sintayong selaku pelatih ingin Jenner memulihkan kondisinya 100%. Posisinya di lini tengah skuad Garuda akan digantikan oleh Adam Alis. Pemain Borneo FC Samarinda ini terakhir kali membela timnas Indonesia saat menghadapi Turkmenistan. Adam Alis tampil solid bersama skuad Pesut Etam di Liga 1 musim ini. Dirinya mencatatkan 17 penampilan dengan torehan 1 gol dan 3 assist. Assist terbarunya dia lesakan saat Borneo FC bertanding menghadapi Dewa United. Berikutnya ada Mark Locke yang absen di laga terakhir Persib Bandung menghadapi Madura United. Penggemar timnas Indonesia sempat khawatir dengan cederanya Mark Locke. Kiprah Klok memang sangat diandalkan untuk laga menghadapi Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun dirinya harus absen karena terkena hukuman akumulasi kartu kuning. Padahal Mark Klok punya peran vital di skuad Maung Bandung musim ini dengan 16 penampilan. Dirinya juga sudah mencatatkan 4 gol dan 6 assist di Liga 1 musim ini. Penyerang. Terakhir di sektor penyerangan ada Rafael Strijk yang baru tampil di Piala Liga Belanda. Dalam laga menghadapi Norwich, Strijk bermain selama 1 menit. Ini menjadi penampilan pertama dari Rafael Strijk setelah absen dalam 1 bulan terakhir. Terakhir kali Rafael Strijk bermain adalah saat menghadapi SC Telstar pada Divisi 2 Liga Belanda. Rafael Strijk sudah mengemas 4 pertandingan untuk ADO Den Haag di musim ini. Kiprahnya juga akan kembali ditunggu oleh timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Namanya masuk dalam daftar skuad Garuda untuk menghadapi Irak dan Filipina. Berikutnya ada Dimas Drajat yang tampil penuh saat Persikabo 1973 berjumpa dengan Barito Putra. Meskipun gak mencetak gol, tapi Dimas Drajat bermain sangat baik. Pemain kelahiran Gresik ini masih berusaha untuk mengakhiri puasa golnya di Liga 1. Dirinya baru mencatatkan 2 assist untuk skuad Laskar Pajajaran. Namun dirinya tampil moncer saat berseragam merah putih di bawah asuhan Sintayong. Mantan pemain dari Gresik United itu sukses mencetak hat-trick saat menghadapi Brunei Darussalam. Dimas Drajat berhasil membawa skuad Garuda lolos ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Terakhir ada Ramadan Sananta yang tampil cukup menjanjikan bersama Persis Solo. Pemain dengan julukan Inzaghi dari Indonesia ini diprediksi akan jadi kandidat top skor Liga 1.
Pasalnya, Sananta dianggap sudah cukup menyatu dengan skuad Persis Solo. Dirinya juga bermain apik untuk Indonesia di 2 laga terakhir menghadapi Brunei Darussalam. Ramadan Sananta menyumbangkan 3 gol dari 2 leg menghadapi skuad Tebuan. Padahal fisik sang pemain sempat diragukan tampil selama 90 menit oleh Sintayong. Namun Ramadan Sananta ingin kembali membuktikan kalau dirinya mampu tampil lebih baik. Namanya masuk di daftar skuad timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Itulah kabar terbaru dari performa starting line up timnas Indonesia menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Bagaimana pendapatmu? Apakah para pemain ini mampu membawa timnas Indonesia terbang lebih tinggi? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.